rewel itu bukan berarti kurang ASINya ya, karena memang bayi itu lahir itu sebetulnya buat mereka tidak nyaman. Saya akan berbincang dengan Dokter Tiwi. Saya yakin udah pada kenal karena beliau sangat terkenal. Oke, kalau begitu langsung dimulai saja ya Dok. Saya sudah Ya, silakan. Banyak sekali pertanyaan ibu-ibu terkait mengasihi ini. Cuman satu yang saya sayangkan, banyak yang concern itu setelah mereka mulai memberi ASI tapi ada masalah. Bukan dari awal kehamilan mereka sudah menyiapkan. Nah, pertama-tama mungkin dokter bisa jelaskan dulu mengapa sih ASI eksklusif itu penting? Kalau saya sih melihat ya, ASI itu kan gestational related ya. Jadi artinya kalau dia lahirnya prematur, komposisi ASINya itu sesuai dengan bayinya. Kalau dia lahirnya cukup bulan, komposisi ASINya seperti itu. Semakin bertambahnya usia, maka komposisi ASI itu menyesuaikan gitu ya. Dan kalau kita lihat atau kita renungkan ya fisiologisnya ibu ya, bentuk payudaranya kok bisa sama dengan mulutnya gitu ya. Kemudian Tuhan menciptakan usus bayi itu kan tidak sempurna banget di awal gitu ya. Dan ketidaksempurnaan itu justru memberi kesempatan pada cairan yang terbaik ini untuk menyempurnakan si usus dan sistem kekebalan. Jadi dari situ kita merenungkan bahwa ini betul-betul memang persis sesuai dengan kebutuhan bayi gitu ya. Nah, yang mungkin yang kita harus tekankan sekali bahwa komposisi air susu ibu manusia sama air susu ibu sapi itu komposisinya itu sudah disesuaikan gitu ya. Jadi itu kayak nggak boleh ditukar gitu kalau di awal. Seharusnya nggak boleh ditukar ya Dok ya. Iya, Oke, jadi mungkin itu komposisi apa sih Dok yang sebenarnya beda antara ASI sama susu formula dari sapi? Jadi sebetulnya ya ibu itu harus mengerti betul kenapa atau mengapa sih ASI itu harus diberikan gitu ya. Saya bukan anti susu formula, tidak. Pada satu keadaan tertentu susu sapi atau susu formula itu memang mendampingi ASI pada keadaan tertentu gitu ya. Tapi untuk bayi baru lahir, bayi di awal kehidupan itu kalau kita belum maksimalkan pemberian ASI itu sepertinya bayi itu akan rugi gitu ya. Jadi kesempatan dia untuk mendapatkan yang terbaik itu hilang gitu. Di awal ya. Oke. Nah, itu apa saja Dok? Misalnya termasuk antibodinya berbeda atau ada komponen spesifik nggak sih Dok? Jadi komponen spesifik dari ASI itu kan dia lemaknya itu berbeda ya. Lemaknya itu di dalamnya sudah ada enzim lipasenya. Kemudian karbohidratnya itu salah satunya yang paling terkenal itu adalah laktosa. Laktosa itu salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh usus itu sendiri karena dia juga berperan sebagai proteksi di dalam usus, tapi sangat berperan juga dalam mielinisasi otak, gitu ya. Dan lemaknya si ASI itu yang namanya DHA yang sangat terkenal di susu formula itu sebetulnya meniru di ASI gitu ya. Kemudian banyak sekali komponen antibodi di dalam ASI yang sulit sekali ditiru oleh susu formula manapun juga gitu. Untuk kekebalan tubuh terutama juga ya Dok? Iya, betul ya, betul. Nah mungkin Dokter Tiwi bisa beri tips Dok, apa saja sih yang sebenarnya diperlukan untuk persiapan mengasihi dari sebelum hamil atau mungkin dari awal? Sebetulnya sih memang harusnya mulainya dari anak perempuan dan remaja perempuan ya, karena nutrisi itu sebetulnya harus dipersiapkan pada anak-anak ini gitu ya. Mengapa stunting itu nggak boleh ya? Laki perempuan sih nggak boleh, tetapi kalau anak perempuan itu sebetulnya nutrisi di remaja itu harus dibagusin gitu ya. Nah, waktu dia hamil, sebelum dia hamil, si ibu atau calon ibu itu harus mempersiapkan tubuhnya ya. Tidak boleh dia obesitas sebelum hamil nih ya. Tidak boleh dia banyak kolesterol misalnya, karena itu juga akan membuat
pembentukan hormon yang mempengaruhi produksi ASI akan terganggu. Nah, setelah dia hamil, nutrisi itu kemarin kita bicara banyak sekali dengan dokter Objin, nutrisi ibu itu harus diperhatikan sekali, terutama protein hewani, komposisi ya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit kami ya, di rumah sakit Bunda itu 30% ibu hamil ya. Padahal ini kan dari menengah ke atas ya, bahkan banyak yang dari atas, kelompok atas. Itu 30% anemia. Nah, ini juga tidak boleh terjadi. Jadi nutrisi ibu hamil itu harus dipersiapkan betul. Optimalkan. Kemudian tidak boleh tidak boleh ada penyakit seperti misalnya kalau dia obes atau kegemukan dia akan jadi diabetes, itu jadi ada silent inflamasi di ibu-ibu hamil ini, itu juga tidak boleh. Kemudian kalau obes atau sel lemaknya banyak, dia akan menghasilkan hormon leptin sehingga produksi hormon untuk menyusui itu juga akan terganggu. Jadi itu yang betul-betul harus dipersiapkan sehingga walaupun kelihatannya ASI atau produksi ASI itu natural dihasilkan oleh semua ibu hamil, tapi jumlahnya, kualitasnya itu belum tentu sama. Gitu. Sangat tergantung dari status nutrisi ibu dan penyakit-penyakit yang ada di dalam kehamilan gitu. Jadi sebenarnya idealnya itu nutrisi untuk ASINya itu sebenarnya udah dipersiapkan dari si perempuan itu anak hingga remaja ya dok ya. Itu dari sebelumnya nutrisi. Tuh sudah mempengaruhi ya dok ya. Saya sempat baca ada penelitian yang mengatakan bahwa nutrisi ketika remaja itu yang mempengaruhi kenapa saat ibu melahirkan ada yang ASINya banyak, ada yang sedikit. Itu juga salah satu faktor risikonya ya dok ya. Iya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita lihat anak atau ibu, kalau anak yang gizinya cukup itu dia nggak gemuk, tetapi dia sangat sehat gitu, kelihatan gitu. Juga ibu hamil yang kelihatannya naiknya nggak banyak gitu, tapi produksi ASINya itu kita bisa lihat dari penampakan dari luarnya itu kelihatan bahwa ini akan banyak, ini kayaknya akan terganggu gitu. Jadi kita bisa prediksi bahwa oh ini kayaknya akan banyak. Saya dulu waktu baru pertama belajar tentang ASI, saya pikir kalau kurus banget itu dia nggak bisa menghasilkan produksi ASI, tapi banyak sekali yang ibu-ibu yang langsing-langsing kayak Mesti gini ya, justru produksi ASINya banyak sekali. Ya betul, justru ibu-ibu yang gemuk ya, yang kayaknya sehat gitu kalau kita lihatnya, itu sedikit produksi ASINya gitu ya. Jadi artinya memang kenaikan berat badan, kemudian komposisi nutrisi itu memang betul-betul harus dipertahankan. Nah, berarti kalau begitu dok, apa yang akan dokter Tiwi sarankan kepada ibu-ibu? Kalau remaja ya udah lewat ya dok ya. Jadi kita perbaiki mungkin ketika ibunya mau hamil atau sudah hamil. Nutrisi apa sih dok yang harus dikonsumsi ibunya? Yang penting itu sebetulnya protein hewani, karena protein hewani itu bisa merangsang yang namanya IGF-1 ya, itu adalah cikal bakal untuk produksi. Jadi protein hewani ini sayangnya kita di Indonesia ini kan kalau makan bagus itu kayak sayurnya banyak gitu ya. Jadi itu sering kali kedengeran di kita gitu. Nah, sebetulnya protein hewani ini yang kita harus seperti populerkan. Protein hewani kan tidak harus daging ya, telur juga, ikan kembung, teri, lele itu protein hewani. Jadi artinya tidak harus yang mahal, tetapi protein hewani ini yang kita harus terus peringatkan pada ibu-ibu yang hamil gitu ya, supaya dikonsumsi gitu. Paling gampang saya juga baru belajar dari dokter Maria ya, dokter gizi kami, paling gampang itu adalah satu orang perempuan dewasa itu perlu 60 gram protein, itu kira-kira 3 lauk gitu ya, 3 macam lauk. 3 macam lauk itu boleh dikombinasi dengan protein nabati. Tapi kayak misalnya telur, ikan, tahu misalnya, atau tempe, ayam, telur misalnya seperti itu, atau susu misalnya seperti itu ya. Sehingga kalau kita bandingkan ya, kalau di rumah sakit kami kok kita bandingkan, kalau orang-orang yang mengkonsumsi protein hewani sering itu biasanya kualitas ASINya bagus, kita bisa dilihat dari kenaikan berat badan si bayi itu. Gitu ya. Ya, ini menarik sekali dok. Jadi saya tekankan dari dokter Tiwi bahwa protein hewani justru yang penting sekali. Ya, karena protein hewani yang penting sekali. Ya, berhubungan dengan hormon pertumbuhan tadi ya dok, yang berkorelasi dengan ASI yang diberikan. Oke, menarik. Iya. Nah,
Kalau untuk suplemen sebenarnya ada nggak sih dok memang terbukti manfaatnya, atau misalnya sekarang banyak minuman ASI booster Sebetulnya gitu? sih kalau dokter-dokter objin mungkin karena kebutuhan terhadap kalsium, kemudian zat besinya, zincnya, vitamin D-nya, itu tentu saja berperan ya. Karena seringkali pada saat ibu hamil, kalau yang punya alergi itu biasanya kan reaksi alergi itu akan muncul. Sehingga mereka sering kali harus memberikan vitamin D misalnya gitu ya. Kemudian kebutuhan zat besinya dia berikan suplementasi dengan zat besi misalnya, karena memang kebutuhannya meningkat gitu. Jadi itu juga perlu gitu ya, dan itu biasanya oleh dokter-dokter objin diteruskan karena kan kita tidak pegang ibunya sebetulnya ya. Tapi sayangnya setelah lahir seringkali ibu-ibu menyusui ini nggak punya dokter, dia terus ke kita, tidak ke dokter objin. Jadi artinya sebetulnya sih kita mau mengingatkan bahwa selama 6 bulan yang diminum saat mereka hamil itu diteruskan saja, karena memang kebutuhannya tetap meningkat di samping nutrisi gitu. Tapi banyak ibu-ibu yang udah bosen ya dok ya, Iya, bosen lanjutin iya, vitaminnya iya, setelah iya, hamil. betul, betul. Oke, nah kemudian dok, mungkin dokter Tiwi bisa jelaskan setelah lahir kan sebelumnya persiapan makan yang benar tadi ya dok. Setelah lahir, bagaimana sih cara menyusui yang benar gitu? Ya, jadi setelah lahir tadi pagi saya diskusi dengan Ketua Satgas kita, Dr. Yohni, bahwa ada 10 keberhasilan menyusui. Ya, jadi tentu saja setelah lahir, kalau kita mendapat ibu dengan nutrisi cukup, penyakit nggak ada, berat badannya terkontrol baik. Nah, sekarang sistem di pelayanan kesehatan itu juga menentukan, ya. Misalnya begitu dia, jadi sebelum dia lahir dulu ya bahwa produksi ASI itu tidak akan banyak di awal, sehingga ibu itu tidak stres ya, karena stres itu kita tahu ada 2 hormon yang penting ya, mungkin Mesti juga tahu bahwa ada hormon prolaktin ini kan sudah dihasilkan oleh plasenta saat kehamilan 20 minggu, oksitosin ya, dua hormon ini bekerja sama. Nah ini harus difasilitasi oleh di mana mereka dilahirkan ya, misalnya kalau mereka lahir di bidan, lahir normal itu jauh lebih mudah ya. Jadi inisiasi menyusu dini. Kemudian kalau lahir normal itu sebetulnya kan bayinya itu kayak nggak diapa-apain, itu kayak lebih bagus gitu ya. Tetapi jangan dipisah gitu ya, jangan dipisah. Kalau di rumah sakit kadang-kadang kalau punya ruang bayi itu terlalu lama di ruang bayi, tidak melakukan rawat gabung. Kemudian sudah dilakukan rawat gabung tapi tidak membimbing menyusui. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau yang baru lahir sesar itu kan kesakitan ya, kadang-kadang harus dibantu gitu ya, harus dibantu mereka antara mereka begadang malam gitu ya, karena kan bayi kalau di awal-awal itu kan mereka akan bangun sering malam hari, sehingga itu menimbulkan kepanikan, kecemasan pada ibu dan pasangannya, itu juga akan menurunkan produksi. Jadi 1 minggu pertama itu adalah paling berat, saya bilang ya, paling berat untuk satu proses menyusui, di mana produksi ASI belum banyak ya, karena itu kolostrum, komposisinya kebanyakan antibodi, berat badan bayi pasti turun ya, karena ASINya belum banyak, pasti bayinya itu akan rewel gitu ya. Kemudian kalau dia terlalu bawah, dia akan kuning ya. Jadi artinya itu banyak masalah-masalah akan terjadi di 1-2 minggu pertama. Nah ini harus disikapi dengan baik oleh tenaga kesehatan atau siapapun yang mendampingi ibu. Biasanya kalau kita bisa melalui 1-2 minggu pertama itu dengan baik, biasanya ibu akan sukses dalam melalui 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nanti ganjalannya nanti setelah dia bekerja ya, setelah dia bekerja itu perlu persiapan-persiapan lagi gitu ya. Jadi 1 minggu pertama itu memang masa kritisnya ya, ya, dok itu, ya. Dan ya, memang, itu yang paling sulit. Dan memang ASI di 1 minggu tuh memang sedikit, jadi sebenarnya ibu-ibu nggak perlu sekali, khawatir ya dok ya. Karena memang saluran cerna bayi juga masih kecil. Juga mungkin masih kecil, kebutuhannya banyak sedikit. Nah, ya misalnya dok bisa diinfo nggak ke audiens seberapa sering sih bayi di awal itu harus menyusu? Karena ya dok, pengalaman saya nih di rumah sakit, kalau misalnya bayi ditaruh di rawat gabung dok, itu bisa sampai 3,5 jam, 4 jam belum diantar-antar. Jadi saya juga harus aktif nelfon bayinya dong, antar sekarang, bayinya antar gitu. Iya. Jadi itu yang saya bilang ya, sebetulnya kalau sebuah rumah sakit melakukan pelayanan menyusui, nomor 1 itu kalau bisa tidak diambil bayinya ya, kalau bisa ya.
Kemudian memang sih kadang-kadang ibu itu misalnya mau istirahat segala, tapi sebetulnya sih kalau kita mengedukasi dengan baik ibunya, biasanya mereka dengan sukarela, dengan senang itu bayi itu di mereka, sehingga tidak harus memanggil seperti itu ya. Jadi paling ideal tuh bersama ibu, paling kita akan angkat setelah tiap mandi. Nah, tetapi itu pun ya bayi itu di hari ketiga, 4, 5 itu kan biasanya mulai berat badan paling bawah ya dan mulai kuning. Itu pun seringkali bayi itu kalau kebanyakan di bedong dia akan tidur lama. Jadi saya seringkali menasehatkan pada ibu-ibu baru tiap 2 jam ya, kalau bayinya belum bangun lebih bagus dibuka bedongnya ya. Jadi dirangsang feeding cues-nya itu dirangsang. Karena kalau dia di bedong terus itu betul bahwa 3 jam, kadang-kadang di sebelah ibunya juga bayinya bisa tidur terus gitu ya. Jadi kita harus rajin selama penurunan berat badan masih terjadi. Nah, nanti kalau dia sudah kembali ke berat lahir, itu bayinya biasanya akan minta lagi. Biasanya nggak dibangunin juga bayinya bangun. Tapi di 1-2 minggu pertama kebanyakan bayi kalau lahirnya sesar apalagi itu biasanya mereka lebih malas, lebih ngantuk gitu, sehingga ibunya harus lebih aktif. Oh gitu ya dok ya. Gitu jadi ya. Setiap 2 jam ya dok ya, 2 jam harus. Setiap 2 jam di awal ya. Setiap 2 jam di awal. Di awal. Iya betul. Oke dok. Nah kemudian dok, bagaimana ibu solusinya nih dok? Banyak ibu yang udah coba menyusui tapi anaknya masih rewel. Ternyata memang 1 minggu awal tuh emang masih rewel ya dok, kebanyakan bayi ya dok. Jadi supaya mereka tetap yakin dan semangat bahwa mereka tuh bisa mengasihi. Rewel itu bukan berarti kurang asinya ya, karena memang bayi itu lahir itu sebetulnya buat mereka tidak nyaman. Pasti mereka akan rewel ya. Jadi kalau di dalam itu kan hangat, kayak dipeluk. Kalau di dalam ya, di dalam perut ya. Begitu dia keluar, terang, berisik, ya, dingin mungkin gitu ya. Jadi bayi itu rewel terutama di malam hari. Tapi sebetulnya kembali lagi, kalau kita memahami fisiologis ibu yang menyusui, itu sebetulnya hormon yang prolaktin itu kan tingginya di malam hari. Biasanya kan yang membuat ibu-ibu panik itu karena malam sangat terganggu istirahatnya ya dengan pasangannya. Biasanya nggak ada bayi, biasanya tidur bablas sampai pagi, ini ada bayi. Jadi sebetulnya itu pun sudah cocok ya. Jadi malam rewel di saat hormon prolaktin ibu itu tinggi. Justru malam itu lebih tinggi. Makanya ASI lebih banyak. Iya, jadi sebetulnya dengan bayinya lebih rewel, malam bangun, akhirnya kan dia menyusui. Kalau menyusuinya sering, maka setiap kali menyusui, dia akan naik tuh produksi prolaktinnya. Nanti dia, misalnya dia, biasa kita minta 30-40 menit menyusui, turun lagi prolaktinnya, ya. Jadi artinya setelah dia, jadi di akhir menyusui itu prolaktin baru naik, gitu. Jadi produksi ASI ngisi lagi, gitu. Jadi dia terus begitu kenapa setiap 3 jam? Karena memang prolaktin itu naik turun itu, ya, selama itu, dan masing-masing payudara itu minimal 15 menit, baru dia merangsang hormon prolaktin itu. Jadi tidak boleh terlalu sebentar menyusui ya. Jadi kalau misalnya kan kalau yang penuh 5 menit, yang satunya netes-netes pindah ke satu payudaranya. Kalau bisa sih yang satu itu beresin sampai habis. Kadang-kadang satu payudara bayinya udah kenyang, ya udah nggak masalah. Karena kalau terlalu sebentar, prolaktin tidak bekerja dengan maksimal. Kadang-kadang nanti dia akan produksinya jadi akan turun gitu. Kalau berlebih dipompa boleh gitu ya untuk mempertahankan produksi gitu ya. Dan memang menyusui itu kan sebaiknya 15 sampai 30 menit ya dok ya. Karena juga lemaknya juga di akhir. Iya, betul. Jadi sebetulnya sih semua aturan-aturan itu sudah sesuai ya. Kenapa 15-20 menit? Karena lemak di akhir, karena prolaktin baru akan bekerja benar kalau 15-20 menit. Sebetulnya itu sudah terpola dengan baik gitu ya. Tapi memang kadang-kadang informasi ini harus kita sampaikan terus kepada ibu supaya mengerti betul gitu ya. Jujur ya dok, ini saya waktu menyusui anak pertama, padahal saya dokter gitu, tapi saya juga panik. Ini aslinya masih ada nggak ya yang di payudara satu? Nah sebenarnya berapa lama sih? Tadi ada pertanyaan juga Gak Dinda, berapa lama sih akan habis di satu payudara? Itu biasanya sih tidak terbatas ya, maksud saya sangat individual. Kadang-kadang orang itu bisa memerah itu satu payudara aja udah 200. Artinya itu bisa sisa dia satu payudara itu Dokter Mesty juga kan berlebih banget gitu ya.
Jadi artinya kita nggak bisa tentukan Iya. berapa lama, berapa banyak itu sebetulnya sangat individual. Iya, Ingat bahwa payudara itu adalah sangat mata air. individual. Mata air ya, bukan tempat. Kalau mata air itu dikerok, tetap dia ada. Tapi walaupun tidak sepenuh di awal gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa Iya. mengatakan dengan pasti, oh ini segini gitu. Kira-kira 15-20 menit itu karena hormon prolaktin itu kerjanya sekitar itu, kerja sekitar itu kalau dia disusuin selama itu gitu ya. Tapi kalau misalnya satu perahan 200 cc tentu saja dia tidak harus ke payudara satunya, jadi abisin aja yang itu, yang satu diperah saja misalnya seperti itu. Iya. Gitu. Iya, iya. Ya. Ya, saya seperti itu tuh, Dok, biasanya. Ya, Oke. ya. Nah, mungkin bisa mungkin bisa dikasih tahu, Dok, ke audiens berapa lama sih berat badan bayi itu harus balik ke angka normal? Jadi ini yang juga kita harus tekankan ya, karena kadang-kadang saking program menyusui ini populer banget, ibu kadang-kadang terus nyusu tapi tidak monitor berat badan gitu ya. Satu, biasanya kalau lahir normal itu biasanya dia turun 3 hari, hari keempat dia harus naik ya. Kembali ke berat lahir kira-kira hari ke-7 ya. Paling lama itu hari ke-10, paling lama ya. Kalau lahir sesar itu biasanya turunnya lebih lama. Jadi hari ke-5 dia baru mulai naik. Tapi sama, antara 7 hari sampai 10 hari dia harus ke berat lahir. Paling lama itu 14 hari, paling lama. Jadi lama biasanya ya, paling lama. Jadi biasanya saya pribadi hari ke-7 belum naik, biasanya saya minta ibu menyusui dan memerah. Karena mungkin bayinya belum pinter nyusu, mungkin kita khawatir kalau kita tidak buru-buru mempertahankan produksi, khawatirnya turun produksinya. Jadi kok misalnya berat badannya pulang ya, misalnya hari ke-3, terus balik di hari ke-5, ke-6, kok belum naik. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Satu, memang produksinya mungkin belum ngangkat. Tapi bisa juga neteknya nggak bener gitu. Jadi biasanya kita harus lihat ibunya bener nggak nyusunya. Nah, itu kemudian kalau dia sudah bener, lamanya bener nggak gitu ya. Kemudian kalau lamanya udah bener, sering nggak dia nyusu. Jadi itu harus dievaluasi. Kalau kita ragu, biasanya saya minta untuk perah saja, jadi netek juga dan merah juga untuk cepat dapat ke berat lahir, gitu ya. Oke, wah jelas sekali, Dok. Nah, yang penting juga adalah cara menyusuinya harus benar nih, Dok ya, Dok. Banyak ibu-ibu yang menyusui itu diputing aja, akhirnya sakit. Nah, sebenarnya yang paling benar gimana sih, Dok, cara nyusuin? Jadi sebetulnya yang paling mudah ya, posisi menyusu itu kan kalau sulit ya, kalau posisi yang klasik biasa itu kadang-kadang sulit, apalagi kalau payudaranya besar. Paling gampang itu pakai cross cradle. Itu biasanya lebih mudah ya. Jadi karena dengan cross cradle, satu bayi-bayi yang tidur itu kita bisa tekan lehernya ya, tekan sedikit lehernya, kemudian payudara ibu itu bisa kita dorong. Itu yang paling mudah. Karena kalau dia menyusuinya di puting, tanda-tanda gampangnya itu kalau lecet itu pasti nggak benar nyusunya. Ya, tanda-tanda awal kalau lecet itu pasti nggak betul menyusuinya. Nyusu itu harus enak ya. Kalau dia nggak enak, sakit atau bayinya bunyi, cep 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 gitu, itu berarti nggak betul. Posisi cross cradle itu biasanya yang saya paling sering sering pakai untuk ibu-ibu baru yang susah untuk mengevaluasi ini udah bener atau tidak gitu ya. Jadi memang sih kalau teori kan perut ke perut, mulutnya terbuka, tapi kadang-kadang ibu-ibu sulit untuk melihat itu. Paling gampang dengan cross cradle, dia lihat tuh bibirnya doer ke bawah, areola itu kan ada yang hitamnya gede banget, jadi tentu saja tidak bisa masuk semua. Jadi artinya dia harus doer mulutnya. Kemudian bagian dagunya ini benar-benar nempel di kulit payudara ibu. Itu tidak ada space ya. Biasanya itu yang paling mudah. Gitu. Oke, jelas sekali. Jadi cluenya yang paling utama adalah tidak nyeri ya, Dok ya. Kalau udah nyeri, tidak nyeri, salah. Pasti ada yang nggak benar. Nah, gitu gampangnya begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang banyak juga nih, Dok. Misalnya di awal itu mereka merasa ASI-nya sedikit, Dok. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengevaluasi atau memutuskan, oh ini harus tambah ASI donor atau tambah susu formula gitu, Dok? Saya paling mudah biasanya begini ya, kalau menyusui itu kan kita tidak bisa mengukur memang produksinya berapa banyak ya. Dan saya pribadi tidak pernah minta untuk merah kalau berat badannya seperti yang tadi kita jelaskan ya, hari ke-3 turun, nanti hari ke-5 dia mulai tidak turun, terus besoknya itu dia naik 20 gram per hari paling sedikit. Kalau
dia tidak terjadi, kita juga belum menyarankan formula. Biasanya saya minta coba kita perah ASINya. Biasanya di situ juga kelihatan ya. Pada bayi-bayi yang terpisah dengan ibunya, misalnya bayi NICU, itu seringkali kita mendapat produksi yang lebih banyak. Seringkali ya, dengan cara rutin gitu ya. Jadi kita biasanya satu menyusui sering, tiap 2 jam, setiap hari, dan 40 menit masing-masing sesi payudara. Kalau misalnya, satu siklus menyusui itu 40 menit. Kalau dia nggak naik di hari ke-7, belum naik, itu kita minta perah ya, menyusui dan memerah. Jadi memerah itu untuk melihat volume, menyusui itu untuk merangsang produksi. Kemudian kalau dengan ASI perah, tetap dia tidak naik di hari ke-14 sampai hari ke-21, itu mungkin kita baru menyarankan formula. Dan itu pun formula itu biasanya kita pakai dengan cara SNS ya. Jadi dengan tetap menyusui tetapi ditambah formula di puting ibu ya. Biasanya staf di klinik laktasi itu bisa membantu ibu. Dengan begitu pemberian formula itu benar-benar bersifat sementara. Dan jumlah formula itu jangan langsung banyak. Biasanya kita minta 2 cc per kilo ya. Jadi misalnya bayinya cuma 3 kilo, berarti jangan bikin 60 mili. Nanti langsung tidur dia. Jadi 2 cc itu paling cuma 6 cc. 2 cc per kilo berarti 6 cc. Cuman kalau formula itu kan kita nggak bisa bikin 6 cc. Jadi paling sedikit dia setengah taker 15 cc. Tapi diberinya itu lebih bagus sedikit-sedikit di payudara gitu ya. Sehingga sambil dia tetap merangsang ya, produksi. Ya, jadi biasanya itu cuma sementara. Kadang-kadang ibu itu dengan kita tambah formula, mungkin ibu itu lebih tidak cemas ya. Karena kalau ibu-ibu baru itu kan kalau turun berat badannya jadi tambah cemas, oksitosin tambah turun, ya stres tambah naik, hormonnya tambah jelek lagi gitu. Jadi kita dampingi biasanya ya 2 hari sekali, kita lihat lagi. Biasanya dia naik produksi itu. Yang penting ibunya tenang. Nah, yang menarik. Yang penting ibunya tenang. Pada dasarnya secara alamiah sudah pasti ada ASINya ya dok ya. Ya, tapi pasti ada dok pasti yang benar-benar ibu ada kondisi nggak ada ASI. Pasti ada. Jadi ibu harus tenang dan yakin bahwa ASINya akan keluar ya dok ya. Harus pede. Iya, betul. Harus yakin itu. Kemudian ini tadi mungkin sebenarnya sudah dijelaskan sedikit dok, bagaimana kualitas makanan kita mempengaruhi nutrisi ASI juga ya dok ya. Jadi setelah kita melahirkan atau setelah kita menyusui, makanan yang harus dimakan apa tetap sama protein hewani juga dok? Sebetulnya sih tetap komposisinya ada karbohidrat karena itu sumber tenaga. Kemudian ada protein hewani, protein nabati, silakan nggak masalah. Cuma kalau kita pakai protein nabati biasanya harus dibantu dengan sayur dan buah dan air putih, jangan lupa. Air putih itu juga sangat penting pada ibu menyusui ya. Jadi saya seringkali menyarankan sebelum menyusui minum air cairan, air putih. Yang gampang itu air putih. Setelah menyusui minum air putih. Karena itu biasanya juga karena 80% itu sebetulnya kan di ASI itu air isinya. Jadi cukup cairan itu sangat penting buat ibu juga. Oke, jelas dok. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali dok yang jualan ASI booster, susu ada isinya mungkin kacang kedelai atau isinya almond. Itu gimana sih dok? Ada bukti ilmiahnya nggak dok? Sebetulnya sih kalau kacang-kacangan itu kalau kita pernah beberapa reference itu mengatakan bahwa dia merangsang hormon prolaktin. Jadi artinya kacang-kacangan di samping cairannya perlu, kacang-kacangan itu juga sumber protein nabati juga. Di samping dia bisa merangsang hormon prolaktin. Tapi saya pengalaman di kamar praktek ya Mesti ya, saya lihat orang Batak itu banyak banget ASINya. Jadi kalau saya pikir iya, kalau saya sih melihat mereka ini pemakan daging kalau menurut saya ya. Tapi ini memang kita belum teliti ya. Tetapi saya lihat kalau orang Batak itu pasti ASINnya itu banyak banget gitu ya. Jadi saya juga belajar ya dari ibu-ibu yang datang itu kok yang ini banyak ASINya ya. Kok yang ini kita pikir banyak kok enggak gitu ya. Tapi saya melihat bahwa memang komposisi makanan di ras tertentu itu kayaknya membuat dia jadi banyak gitu ya. Kalau ibu-ibu yang orang-orang Eropa ya, bule-bule itu dia produk susunya banyak sekali gitu ya. Jadi sehingga ada teman yang kebetulan dokter kulit di kita ya, dia seminar di Amerika, padahal di sini kan dia sudah ASINya itu dia tahu sebagaimana warnanya. Dia bilang dia sharing begitu sampai di Amerika,
kok kayak katanya susunya lebih kental gitu kata dia ya. Jadi artinya mungkin di sana karena semua makanan itu daging, susu gitu ya. Jadi Ya. itu juga akan mempengaruhi kualitas ASI itu sendiri ya. Oke, ya jelas banget dok. Kemudian dok ada yang bertanya juga dok. Nah misalnya ibunya kan melahirkan terus ASINya dikit, akhirnya dia terkena baby blues atau postpartum depression. Nah sebenarnya kalau sedang kondisi seperti ini, bagaimana cara yang paling ideal untuk mereka tetap bisa mengasihi? Sebetulnya begini ya, kita memang tidak boleh menekan atau membuat ibu itu tertekan lebih ya. Saya pribadi sih itu kelihatan ya, kalau ibu itu sudah kelelahan, kemudian baby blues itu kan biasanya ada masalah psikologis, mungkin dia ada, misalnya kadang-kadang ada orang yang orang tuanya nggak ada, kadang-kadang suaminya bekerja di luar kota gitu ya. Jadi artinya kita harus melonggarkan. Jadi tidak ada kata harus pada ibu, karena ini memang pelakunya itu ibu. Kita hanya pendukung. Kalau memang itu terlalu berat, kalau memang kita harus menambah formula, itu biasanya lebih rilis dia. Ya, tapi saya tetap menekankan ya, karena di awal itu kan usus bayi itu sebetulnya paling tidak bisa dengan susu sapi sebenarnya ya. Jadi struktur anatomi dari si usus sendiri itu sangat riskan kalau kita memberikan susu sapi di awal. Jadi saya biasanya menekankan pada ibu kalau memang mereka sudah kayak nyerah gitu, kita juga nggak boleh memaksa. Biasanya kasih aja. Biasanya itu rilis 1-2 hari dia lepas, dia bisa tidur, istirahat, produksi ASI akan naik gitu ya. Jadi kita nggak usah menekan, karena gimana pun juga kita tetap harus membuat ibu itu tenang, rileks, dan bisa istirahat gitu. Iya, saya juga ada sih teman saya awalnya nggak ada ASINya, akhirnya setelah rileks tambah formula setelah sebulan dia bisa mulai full lebih ASI banyak. Lagi Iya, itu. biasanya kan iya betul. Jadi memang kita nggak bisa harus gitu, enggak ya, kita memang harus lebih fleksibel gitu ya. Jadi ibunya juga tenang. Iya, betul. Nah, kemudian dok, ini juga yang saya lihat sering nih trennya. Tiba-tiba ibu-ibu menyusui di Instastory-nya bikin announcement. Pantang semua makanan, susu, telur, kacang, dan lain-lain gitu. Jadi suka langsung memantangkan semua sendiri. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dokter jelaskan untuk aturan pantang itu sendiri? Saya bukan ahli imunologi, tetapi kira-kira 3 minggu yang lalu kita berdiskusi dengan Prof. Zakiuddin ya, guru kita ya. Jadi sebetulnya yang dipantang nomor 1 itu susu sapi saja. Karena memang usus bayi itu paling tidak bisa susu sapi. Jadi nomor 1 susu sapi dan turunannya ya. Jadi artinya kayak coklat, biskuit, mentega, itu dulu nomor 1. Karena kalau dia pantang semua, nanti kualitas ASI-nya tidak baik. Bingung. Gitu ya. Jadi bingung ya. Gak makan apa-apa ibunya, kasihan banget ya. Oke, jelas. Jadi mungkin awal kalau ada gejala-gejala, susu sapi dulu 1 aja dulu ya dok. Diobservasi 2 minggu. Dan seringkali kita harus tekankan, ya. Yang sebetulnya yang harus ketat banget itu kalau pupnya berdarah ya. Kalau bayi itu pupnya berdarah. Kalau dia hanya merah-merah di kulit, pantang itu jangan bablas terus, paling 3-4 minggu ya, kemudian kita coba lagi. Biasanya sih dengan bertambahnya usia, seringkali bayi itu nggak masalah gitu. Mungkin di awal mereka sangat sensitif. Jadi pantang itu jangan pantang terus gitu ya. 3-4 minggu kita coba lepas. Kalau misalnya maksudnya hebat gitu, oke, kita pantang kira-kira 3 bulan bahkan sampai 6 bulan. Tapi kalau dia 3-4 minggu pantang terus, anaknya nggak masalah ya nggak, justru itu tidak boleh pantang, makan aja gitu ya, supaya anaknya lebih toleransi gitu ya. Ya betul ya. Nah terus juga dok, banyak yang tanya bagaimana saya menilai kecukupan ASI kalau direct breastfeeding, kalau kita pakai susu diperahkan kelihatan miliknya. Paling gampang itu dengan berat badan ya. Biasanya sih memang ini sering kali ibu-ibu pengen tahu gitu ya, berapa sih gitu. Sebetulnya sih kalau hanya sekedar pengen tahu, silahkan dicoba 1-2 kali dengan ASI perah. Tapi yang sering kali kita lihat, kalau dia sudah terbiasa dengan ASI perah, bayinya udah sulit latch on, itu jadi susah. Jadi artinya kalau memang pada ibu bekerja misalnya ya, kita memang harus menghitung gitu ya, berapa jumlah ASI yang harus diberikan selama ibunya tidak di rumah gitu ya. Jadi kalau ada yang di rumah 24 jam, maksudnya ibu rumah tangga di rumah, itu memang memerah ASI itu kalau berlebih.
Jadi dia menyusui langsung itu jauh Ya. lebih baik. Tapi kalau nanti dia akan bekerja, tentu saja kita harus mulai mempersiapkan bayi dengan ASI perah. Itu kita memang harus menghitungnya mungkin Dokter Messi tahu 150 cc sampai 180 cc per kilo per hari, gitu ya. Ini juga kita seringkali pakai pada bayi-bayi yang berat badannya tidak maksimal, tidak optimal naiknya. Jadi biasanya kan bayi itu akan kita minta untuk datang 1 bulan sekali. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, biasanya di hari ke-7 kita minta dia datang di hari ke-5 ke-7. Kalau berat badannya baik, biasanya kita mundur 2 minggu. Itu kita biasanya belum menyarankan pakai perah ASI. Coba menyusui langsung. Nah, dengan menyusui langsung kita pantau berat badannya. Berat badan itu 1 minggu harus naik 150, paling keren 250 gram. Jadi kalau dia 250 gram per minggu ya. Jadi kalau dalam 2 minggu dia naik setengah kilo, artinya kita harus bisa menjelaskan ke ibu bahwa ini cukup gitu ya. Tapi kalau dia tidak naik sebanyak yang kita mau, nah itu memang kita harus menyarankan mengkombinasi memerah untuk tahu volumenya dan menyusui untuk merangsang produksi gitu ya. Selain dari berat badan, ada nggak dok untuk kita ibu-ibu nih tahu setiap hari, oh ini ASI gue cukup nih gitu? Kalau di awal itu memang frekuensi kencing itu bisa dipakai. Tapi kalau dia udah umur sebulan, kadang-kadang frekuensi kencing itu tidak bisa dipakai. Kalau frekuensi pipis atau frekuensi pup atau warna pup itu bisa dipakai di awal-awal ya. Jadi kalau misalnya dia, kalau di awal pipisnya 6 kali, 8 kali, pupnya dari warna hitam, hijau jadi kuning, itu kita bisa pakai di awal. Tapi kalau dia sudah masuk di bulan kedua, bulan ketiga, kadang-kadang pipis itu harus tetap dikonfirmasi dengan berat badannya berapa naiknya. Jadi dua-duanya harus dipakai gitu. Menarik. Dok. Baik. Jadi tetap berat badan ya pada akhirnya. Nah, kemudian dok, berat badan. Nah, jika ibu-ibu masih pingin direct breastfeeding, tetapi juga mau mompa nih dok, mungkin setelah 3 bulan mau balik kerja. Nah, bagaimana jadwal yang baik untuk membagi antara direct breastfeeding sama memompa? Ya, sebetulnya gini Dokter Mesti ya, kalau kita menghadapi bayi itu macam-macam, beda-beda banget dia ya. Ada bayi yang nggak masalah, ibunya di rumah dia netek, ibunya nggak ada dia pakai ASI perah gitu ya. Kalau kita menghadapi bayi yang seperti itu, tentu saja kita menyarankan selama ibunya nggak ada pakai ASI perah. Begitu ibunya di rumah menyusui langsung gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bayi yang tadi saya katakan, bayi itu baru 2 minggu ibunya, udah kelihatan polanya. Dia itu nggak mau ASI perah, kalau nggak direct breastfeeding, itu kita harus hati-hati yang seperti itu. Karena bayi itu beda-beda. Nah, kalau kita menghadapi bayi yang dia nggak fleksibel ya, dia maunya menyusui saja, itu saya sering menyarankan, walaupun ibunya di rumah Sabtu Minggu, tetap dibiasakan ASI perah. Kalau enggak ibunya yang diperpanjang cutinya. Jadi kita lihat bayinya, karakter bayi ya. Jadi kalau ibunya kita lihat bayinya muda ya, itu ya udah gampang ya, tinggal kita hitung aja berapa, 10 jam dia pergi. Oke, kalau dia perlu 900 ya udah 2/3 dari kebutuhan. Jadi 600 atau 750. Tapi kalau bayinya itu ditinggal 10 jam, minumnya itu cuma ada minum cuma 300, itu pasti nanti akan jelek berat badannya. Ya, atau yang Prof Damayanti bilang growth filtering gitu ya. Itu bisa terjadi pada masa penyusuan di mana sebetulnya kadang-kadang kita lihat ASI ibunya banyak sekali, tapi yang masuk ke bayinya sedikit. Nah, itu yang kita harus berdiskusi dengan ibunya maunya bagaimana. Kalau ibunya mau memperpanjang cuti, ya udah di rumah. Tapi kalau ibunya harus bekerja, justru bayinya itu harus dilatih dengan ASI perah supaya dia biasa. Makanya kalau yang bekerja itu jangan mendadak ya. Besok mau kerja, sekarang baru kasih latihan ASI perah. Jangan gitu ya. Dokter Mesti juga pengalaman dalam hal ini ya. Jadi minimal 2 minggu, lebih panjang lebih bagus gitu ya persiapannya. Karena bayi itu kan nggak mudah ya. Kalau saya biasanya nyaranin kalau di bawah 6 minggu itu kalau bisa jangan pakai botol dulu karena itu sulit buat bayi. Ya, tapi kalau dia sudah masuk 2 bulan itu kita memang ibunya mau bekerja ya udah kita harus berlatih gitu. Menarik. Jadi setelah 6 minggu ya dok ya, supaya juga dia nggak bingung. Ya, 6 minggu itu Iya, betul. Saya sih masih kemarin memang kita diskusi dengan Dokter Rina. Dokter Rina bilang tidak ada bingung puting, tapi kita pengalaman di kamar praktek itu memang lihat bayinya, bayi yang mana ini.
Ada bayi yang cepet Oke. banget bingung puting, baru 2 hari ditinggal ibunya udah susah gitu ya. Tapi ada bayi yang mau gitu Iya. ya, bagus gitu ya, itu kita mudah, gampang Iya. gitu. Memang bayi itu masing-masing berbeda-beda Yang ya. memang beda-beda sih dok. Saya juga pengalaman anak pertama Iya, saya sama sekali nggak bisa botol, yang anak kedua ya santai aja, mau botol mau mau. langsung itu Iya, bisa. Jadi emang beda-beda iya, ya dok ya. iya memang Oh, beda-beda. oke, jelas sekali dok. Nah, bagaimana medium yang paling bagus dok pemberian ASI perah? Kalau dari WHO yang 10 steps, 10 keberhasilan menyusui itu memang tidak boleh botol ya, sama sekali tidak boleh dot. Kalau memang mau Ya, sukses menyusui, dot itu memang bukan pilihan. Itu adalah bukan saya kita yang membuat, tapi itu WHO. Tapi ini kan ya, tergantung dari kondisi ibu ya. Jadi saya lihat kalau ya, ibu yang menitipkan babynya saat bekerja ke neneknya atau ke orang tuanya, tentu bagaimana telatennya nenek. Tapi kalau bisa, memang lebih bagus cup feeder. Memang lebih baik ya. Kalau pakai sendok terlalu kecil. Kalau udah bayinya 2-3 bulan, dia udah minumnya banyak. Cuma ya, sekali lagi, cup feeder itu memang harus berlatih gitu ya. ya, Tetapi kalau cup feeder itu ibunya sulit, ya terpaksa kita pakai botol. ya, Tapi kalau pakai botol, kita harus bilang ke orang tuanya bahwa konsekuensi menghadapi bayi yang bingung puting harus dihadapi. ya. Cuma kalau misalnya dia sudah mulai memperlihatkan itu ya, jadi seringkali bingung puting itu di awal kan kelihatan neteknya itu kalau mau penuh aja payudaranya, kalau udah mulai kosong bayinya udah nggak mau. Biasanya itu Iya, awal dari oke. bingung puting. Nah, ibunya harus dikasih tahu tanda-tanda awal dari bingung puting itu. Siapa tahu dia udah usia 4-5 bulan atau menjelang makan, ya udah sekalian aja pakai cup feeder atau sendok. Toh sebentar lagi Oke. makan Iya. gitu ya. Oke, jelas dok. Nah, saya Iya. lihat tuh banyak anak 2 tahun itu masih pakai dot dok. Mungkin dokter bisa Nah, itu yang nggak boleh. kasih tahu kapan sih dot itu harus mulai di weaning atau diganti. Ya, itu eh, jadi mulut itu kalau saya sering bilang mulut itu ada kelasnya ya. Jadi 0 sampai 4 bulan itu kelasnya sucking ya. Ya, 4 sampai 6 bulan itu kelasnya karena kan bayi itu kan kalau sudah bisa tengkurap, menegakkan kepala, sebetulnya langit-langit itu kan lebih tinggi ya. Tadinya kan lidah itu semuanya menghabiskan ruangan atau space di dalam mulut. Kalau dia ya, masih terlentang 2 bulan. 2 bulan itu kan seirama dengan usia, dia harus ditengkurapkan. Tengkurap itu dia lehernya naik begitu kan. ya. Langit-langit itu juga akan mencembung. Leher itu Oke. akan lebih bebas. Jadi sebetulnya itu kita harus ikutin supaya nanti tidak susah dalam makan. Biasanya anak-anak yang Iya, pakai dot itu, satu dia akan susah naik tekstur, dua giginya akan busuk, iya, tiga langit-langitnya juga akan jelek. iya. Jadi saya sering menyarankan kalau bayinya itu full botol tadinya menyusui dan full botol di usia 7 bulan itu mulai saja dengan si pickup Iya, misalnya iya, gitu ya. iya, Pelan-pelan iya, aja. Kita kan nggak harus besok lepas botol. Tapi iya. kalau sampai 2 tahun pakai botol itu lebih sulit lagi Itu melepasnya. ada yang Jadi 5 kalau tahun saya dok tuh. Komen. nah, ada yang 5 tahun. Iya. Jadi itu pasti lebih sulit. Siapapun ibunya, kalau kita tidak concern dengan perkembangan mulut, itu tetap aja Iya, terjadi karena dia nggak iya, pandang bulu. Tapi iya. kalau ibu-ibu yang mengerti bahwa mulut itu ada kelasnya, mudah-mudahan sebetulnya maksimal 18 bulan dia harus lepas botol. Di Maksimal gelas. ya. Nah, kalau Maksimal 18 8. bulan itu lepas botol, itu tidak boleh kan langsung 18 bulan lepas itu tidak mungkin. Jadi pelan-pelan dari 7 bulan udah mulai pakai Ya, sipi cup, sippy cup. 10 bulan mulai pakai sedotan gitu kan. Pelan-pelan dia Iya, akan lepas akhirnya gitu pakai ya. gelas aja ya dok. Baik. Iya, pakai Iya, gelas saja ya. oke, jelas dok. Nah, ada juga nih dok yang Mm-mm. nanya, aduh bayi saya setiap nyusu itu suka nggak fokus. Ngelihat kanan kiri, celingukan Mm-mm. berhenti. Nah, itu gimana dok solusinya? Mhm. Hati-hati itu bingung puting ya. Kalau dia pakai botol, hati-hati itu tanda awal bingung puting. Kalau dia Oke. full menyusui, kalau dia full menyusui tidak pakai botol, memang di usia 3, 4, 5 bulan bayi kan udah bisa lihat dan dengar gitu kan. Ya, Jadi ya udah nyusunya di tempat yang sepi saja, nggak usah di tempat yang orang lewat-lewat atau kita misalnya di depan TV karena bayi itu memang udah bisa lihat dan dengar. Dan itu seringkali mempengaruhi berat badan jadinya ya kalau yang full direct breastfeeding gitu. oke. Oke, jelas dok. Mhm. Jadi harus di tempat yang
sedikit Yang distraksi sepi, ya, sedikit iya, gangguan. iya, betul, iya, Oke. betul. Nah, ada juga dok yang mungkin banyak nih dok yang belum concern sama namanya hiperlaktasi. Karena jujur saya juga baru tahu pas saya punya anak pertama itu ASINya berlebih, Mm-mm. gejalanya Banyak sekali. anaknya marah gitu, tiba-tiba lepas Iya, putingnya, marah, iya. keselak. Nah, itu gimana dok? Iya, betul. Jadi kan ada periode di mana yang banyak ya ASINya, periode di mana produksi ASI itu melebihi dari kebutuhan bayi. Ya, ada periode itu. Oke. Itu biasanya yang seperti Dokter Mesti ya, jadi berlebih. Jadi saya biasanya menyarankan, kan ASI itu paling bagus demand and supply. Jadi berapa bayinya perlu, segitu yang dihasilkan. Itu udah paling enak. Jadi kalau yang volumenya berlebih itu kalau bisa merahnya jangan sampai habis banget, tambah banyak lagi dia. Ya. Jadi memerah itu hanya untuk enak, jadi untuk menurunkan produksi gitu ya. Jadi Ya. perah tapi jangan sampai kosong banget, nanti tambah banyak lagi gitu ya. Oke. Jadi bayi itu biasanya kalau yang seperti itu di awal-awal kadang-kadang ada yang sampai nggak mau nyusu bayinya ya. Iya, Karena kan iya. oksitosin itu atau let down reflex itu kan bekerjanya tidak di awal, jadi netek dulu bayinya, terus baru dia mancur gitu kan. Nah, di Ya. situ dia biasanya jadi seringkali kesulitan untuk Latch menyusui, on. menelan dan bernafas. Jadi itu membuat kadang-kadang trauma bayinya. Jadi di situ kita harus mengurangi sedikit dengan memerah, kemudian supaya nggak mancur banget, baru bayinya menyusui kembali gitu. Ya. Waduh, banyak banget nih info dari Dokter Tiwi dan gak kerasa waktu Iya. udah mau habis, Iya. padahal masih Ya, mau saya nanya terima kasih banget. banyak. Ya, saya terima kasih banget No. dikasih kesempatan ya, karena memang Oke. ini hal-hal yang praktis, praktis yang sering kita hadapi di kamar Iya praktek ya. banget dok. Nah, satu lagi dok Iya. pertanyaan nih dok. Ya, silakan, silakan. Terkait ASI donor. Nah, sekarang kan banyak yang di Mm-mm. Instastory nih fotoin kulkasnya penuh. Saya ini mau nyumbang Ya, ASI. Nah, itu sebenarnya ya. bagaimana sih dok? Ada peraturannya nggak? Iya, ada banget. ASI donor itu sama dengan donor darah ya. ASI itu adalah bisa menularkan penyakit. Ya. Jadi kalau mau jadi donor ASI, satu lihat usia bayinya ya. Kalau bisa sih jangan lebih dari 6 bulan. Kemudian yang kedua, ibunya memang sehat. Itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium ya. Laboratorium yang kita minta biasanya adalah HIV, hepatitis B, hepatitis C ya. Biasanya yang kita tidak bisa periksa adalah HTLV-2 ya. Jadi itu virus yang bisa jangka panjang menyebabkan leukemia ya. Jadi artinya memang ASI donor ini pilihan terakhir ya, terutama untuk bayi-bayi prematur biasanya. Kalau bayi-bayi cukup bulan kita tidak sarankan gitu ya. Lebih bagus tetap manajemen ibunya aja menyusuinya yang benar. Tapi kalau bayi prematur, ASI donor ini menjadi satu pilihan ya. Itu memang seperti obat lah. Makanya center-center NICU itu kadang-kadang mereka mengelola ASI donor itu dengan meminta screening ketat pada ibu pendonor, betul ya. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Oke, jadi nggak boleh sembarangan ya. Iya, apalagi dari sosial media. Teman-teman. Iya, Nah, itu harus. kalau nggak kenal ya. kan serem juga ya dok ya. Nggak kenal Iya, tiba-tiba nanti yang dikasih tiba-tiba nuntut nih anak saya jadi HIV. Iya, Kan kita nggak betul. tahu ya atau apa gitu. Iya, betul. Jangan ya. Kasihan menyumbangkan sesuatu harus yang betul-betul sehat gitu ya. Wah, banyak banget nih info dari Dokter Tiwi. Tiwi. Terima kasih banyak. Saya terima kasih juga Mesti ya. Mungkin ada satu pesan terakhir dari dokter buat audiens di sini dok. Ya, sebetulnya saya selalu mengingatkan pada ibu hamil ya, kalau mau menyusui itu 32 minggu, itu datang aja ke klinik laktasi atau lihat di YouTube, mungkin salah satunya di YouTube-nya Dokter Mesti ya. Karena kuncinya memang waktu hamil informasinya harus banyak gitu. Ya. Sehingga mudah-mudahan ibu tenang dalam menghadapi proses penyusuan itu. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Iya. Iya, salam ya buat anak-anak. Iya. Makasih dokter. Sampai ketemu. Dadah. Ini salah satu dokter yang saya idolakan sekali. Dari awal tuh saya banyak diskusi dengan Dokter Tiwi semenjak saya masuk sekolah spesialis. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat DM atau komen. Mungkin semoga saya berkesempatan balas. Jangan lupa subscribe ya, bukan follow YouTube channel tentang anak. Kemudian terima kasih kepada para sponsor atau para pendukung acara WeCare.id dan Wardah. Tentunya terima kasih kepada para audiens semua.
Semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang ke-6. Terima kasih atas feedbacknya dan antusiasmenya. Maaf, nggak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang sudah saya kumpulkan juga segaris besar yang akan disampaikan. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat dan sejahtera selalu. Selamat sore. Dadah.